In this occasion, we will learn about application letter. Hari ini kita mau belajar tentang surat lamaran. Ini lamaran pekerjaan ya, bukan lamaran. Basic competencies number 3.28, menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Definition: an application letter is a cover letter, a sales letter, and a marketing tool all in one, and it should accompany a professional resume anytime a person applies for a job. Social function: its main objective is to get the applicant in the door for an interview and must be written well enough to attract the attention and interest of the person with the power to recommend or grant one. Jadi fungsi sosial dari surat lamaran pekerjaan itu adalah untuk mendapatkan waktu untuk interview dengan pemilik dan harus ditulis dengan baik juga. Jadi surat lamaran pekerjaan namanya surat juga harus dibuat tertulis ya, bisa tulis tangan, bisa juga diketik dengan menggunakan komputer. Kemudian harus ditulis dengan menarik untuk mendapatkan perhatian dari orang yang atau perusahaan yang kita lamar tersebut. The scope of application letter. The scope should include compelling information that will convince the reader that qualifications outlined in the resume are strong enough to make an applicant a candidate. Jadi mengumpulkan informasi tentang diri kalian, tentang si pelamar tersebut. Jadi dibuat garis besarnya, resume-nya nanti seperti apa. Nanti ada contohnya. Successful application letter. Number 1, it catches the reader's attention favorably. Number 2, it convinces the reader that you are qualified candidates for the job. Number 3, it requests an interview. Jadi ini untuk application letter yang bisa dibilang berhasil itu bisa dari surat lamaran pekerjaan tersebut, orang yang membaca itu akan tertarik dan bisa mendapatkan garis besar dari gambaran dari si penulis surat lamaran tersebut. Jadi tanpa dengan mencari di tempat lain, kita sudah sebagai pembaca kita sudah bisa mendapatkan gambaran singkat dari pelamar pekerjaan tersebut. Generic structure urut-urutannya, yang pertama nanti ada your address, alamat kalian ya. Kemudian the address of the company you are writing to, is complete title and address, don't abbreviate. Alamat perusahaan yang akan kalian lamar itu ditulis lengkap. Kemudian jika kalian mengetahui nama manajer, nama HRD-nya mungkin atau nama pemiliknya, kalian tulis lengkap di situ. Dengan jika kalian mengetahui juga gelarnya, kalian tulis juga. Jadi alamat, nama lengkap dengan gelar kalian harus menulis lengkap. Salutation: dear sir, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Jadi hiring ya, sorry. Jadi ini untuk kalimat pembukanya itu kalian buat formal dan tetap sopan. Number 4, opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether the job position is open, question the availability of an opening. Opening paragraph itu kalau dalam bahasa Indonesia misalnya begini, berdasarkan surat berdasarkan lowongan pekerjaan yang saya baca di koran atau website, atau misalnya ada iklan tentang pelamaran tersebut bahwa perusahaan bapak itu membutuhkan posisi sebagai marketing misalnya apa seperti itu. Generic structure number 5, middle paragraph or body. This section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirements present in the job opening advertisement. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons why you are suited to the position.
Genetic structure number 5. Paragraf ini kalian gunakan untuk meng-highlight pengalaman kerja yang pernah kalian dapatkan, yang pernah kalian miliki, yang dekat dengan atau cocok dengan posisi yang kalian lamar sekarang ini. Jadi kalian sebutkan di situ secara singkat. Kalau tidak punya pengalaman pekerjaan, ya sudah dikosongkan saja, tidak usah mengada-ngada ya. Kemudian kalian harus menjelaskan di situ, memperkuat bahwa kalian itu pantas untuk posisi tersebut gitu ya. Beri alasan yang kuat kenapa sih kalian pantas berada di posisi tersebut sesuai dengan yang kalian lamar. Number 6, closing paragraph. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. One possibility is to ask from an interview appointment time. Make it easy for the personal department to contact you by providing your telephone number. Closing paragraph, kalian harus menuliskan nomor telepon kalian dan email address, alamat email kalian. Pastikan ini yang dialami anak-anak muda sekarang ya. Nomor WhatsApp itu ganti-ganti, seringnya kayak gitu ya anak muda itu sekarang. Kalau orang tua seperti saya kan udah nggak, dia namanya udah kayak gitu, tuh biasanya seperti itu. Saya nggak tahu juga anak-anak muda sekarang itu kenapa suka ganti nomor WhatsApp. Kemudian email, pastikan kalian harus, kan kalau punya smartphone itu pasti punya email ya. Nah, kalian harus punya password. Yang terjadi biasanya punya email tapi lupa password. Number 7, always sign the application letter. Enclosure indicates that you are endorsing your resume. Kemudian yang nomor 7, selalu tanda tangani surat lamaran kalian itu. Jadi kalian harus belajar membuat tanda tangan yang bagus, yang rapi, yang tidak bundet ya, dan yang menarik. Jadi kalian harus belajar membuat tanda tangan dan usahakan itu tidak berubah ya. Tanda tangan, kalian harus tanda tangan di bagian akhir. Kemudian jika kalian mempunyai lampiran, nah, maka kalian harus tulis juga lampirannya apa sih gitu ya. Nah, ini contohnya, ini surat lamaran pekerjaan dari saya ya. Kalian bisa membuat seperti ini. Ini ada aplikasinya ya, banyak ya. Yang gratis juga ada. Jadi kalau kalian sudah mempunyai kalian nanti buka komputer atau laptop itu menggunakan MS Word ya. Ini free, ini gratis nih. Pakai buka MS Word itu ada pilihannya di awal itu, ada blank, kemudian ada pilihan kalian mau membuat format seperti apa. Salah satunya ini saya menggunakan format yang ada di MS Word. Ini ada nama saya ya. Ini yang lebih besar satu. Nah, ini fotonya yang resmi ya. Ini salah satu foto yang agak alay ya. Jadi kalau kalian melamar pekerjaan itu pastikan foto kalian itu jelas, wajah kalian memang harus setengah badan. Ini karena aplikasinya jadi agak buram ini ya, harusnya lebih jelas gitu ya. Atau foto kalian harus jelas, jangan alay, jangan berlebihan. Kemudian ada nama kalian, pengalaman, jika kalian punya pengalaman kerja silahkan ditulis itu. Kemudian ada pendidikan terakhir kalian apa. Kemudian bagian bawahnya ini data diri ya, ini data diri kalian yang di sebelah ini ada alamat, nomor telepon, kemudian email kalian, kemudian kalau kalian punya sosial media silahkan masukkan di situ. Nah, kalau kalian punya sosial media dilampirkan di situ, kalian harus hati-hati karena biasanya ini HRD ataupun jika beliau sibuk, mereka akan menyuruh seseorang untuk mengecek sosial media kalian. Apakah kalian suka marah-marah di sosial media? Apakah kalian suka curhat gak jelas? Curhat gak jelas itu misalnya apa? Ya kalau curhat masalah pribadi sih, menurut saya kalian silakan ke orang yang tepat gitu ya. Kemudian atau menulis tapi tidak sosial media, karena itu nanti akan mempengaruhi pertimbangan dari HRD untuk dalam penilaian kalian. Jadi kalau kalian punya sosial media, kalian cek dulu kemudian status yang kalian buat itu. Kemudian yang kedua, apakah kalian suka foto seksi? Nah, hati-hati. Kalau kalian ketahuan itu sudah. Kalau kalian melamar di dunia kerja
especially yang perusahaan yang produktif yang besar seperti itu, kebetulan HRD-nya mengetahui sosial media kalian dan menemukan kalian di sosial media seperti itu, besar kemungkinan kalian tidak akan diterima, ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan sosial media. Nah, kemudian objektif, ada objektif di sini. Tujuan kalian kemudian yang menggambarkan secara garis besar, yang menggambarkan identitas kalian, sifat kalian itu apa sih? Ini menggunakan bahasa Inggris ya, tapi nanti kalau kalian melamar di perusahaan yang ada di Indonesia dan tidak mengharuskan menggunakan bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Skill itu keterampilan apa yang kalian miliki. Hobi kalian lihat tulis di situ, hobinya apa gitu ya. Jangan ditulis hobinya tidur. Nah, about me itu tentang saya ya, sama ya. Kalian menjelaskan di situ secara ringkas, kalian itu secara ringkas yang menggambarkan diri kalian, apakah kalian itu bisa mengefektifkan waktu dengan baik, bisa bekerja sama dengan tim, kemudian tipe orang yang efektif, efisien, dan yang lain-lain gitu ya, yang spesifik. Oke, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Nah, ini kalau kalian mau melamar pekerjaan ya, ini berbeda cerita jika kalian nanti orientasinya memang kepingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha ya, itu berbeda. Tapi ini pengetahuan kalau kalian akan melamar suatu pekerjaan. Yang pertama, build good networking could be fun and easy way to find out about new opportunities. Jadi kalian harus membangun jaringan yang bagus, punya teman sebanyak-banyaknya, punya teman yang lingkungannya yang bagus ya, teman-temannya yang baik, yang mendukung, yang support kalian. Kalau itu toxic area, menurut kalian itu sudah toxic, tidak memberikan efek yang positif buat kalian, tinggalkan. Mau kalian dibilang, kamu sok suci ya, kamu kok begini sih sama teman, gini. Kalau itu hanya memberikan kalian efek negatif, menurut kalian itu toxic area, toxic friends, udah tinggalkan saja, tidak usah takut. Number 2, write your application letter neatly, clearly, and cleanly. Surat lamaran pekerjaan yang kalian tulis itu harus rapi, harus bersih, dan tidak bahasa Jawanya kayak jeleketut gitu ya. Kertas folinya yang kalian tulis itu di atasnya udah dinding, jeleketut, kemudian kalian kebetulan tulis pakai tangan, kemudian ada kesalahan di situ, kalian males ganti kertas, terus ditipek, atau kemudian nulis didobeli di situ hurufnya, atau dirubah sedikit, apapun itu akan terlihat. Kesalahan satu huruf ini ya, bukan satu kata, satu huruf, maka kalian harus berkorban mau mengganti dengan kertas yang baru. Jadi surat lamaran pekerjaan yang kalian buat itu harus benar-benar bersih, rapi, bebas dari coret-coretan, kertasnya pun juga jangan ditekuk-tekuk ya. And then number 3, if you are applying for a job, you have to be able to ask and tell about the job description as well as the educational background. Jika kalian melamar suatu pekerjaan, kalian harus bisa meminta dan menceritakan tentang job description yang kalian lamar itu seperti apa, seperti perkiraan seperti apa gitu ya. Kemudian begitu juga dengan latar belakang pendidikan kalian harus bisa menerangkan. Jadi kalian misalnya melamar sebagai marketing, ketika kalian ditanya marketing itu apa, apa ya, jangan gitu. Jadi kalau kalian melamar suatu pekerjaan kemudian sebagai marketing, kalian harus browsing, tanya sama orang yang sudah paham marketing itu apa sih, kemudian dunianya seperti apa, biasanya pekerjaannya bagaimana, kemudian kalau marketing di perusahaan A itu fokusnya di apa, apakah itu harus selalu memenuhi target, atau kemudian harus menjual barang
dalam jangka waktu sekian hari itu harus terjual berapa unit. Nah itu ya, itu namanya marketing. Kalian you have to know the background, kalian harus tahu latar belakangnya, alasannya kenapa kalian melamar di situ. Dan jika tiba-tiba kalian diminta untuk menjelaskan kenapa sih kalian melamar pekerjaan sebagai ini, kalian sudah tahu deskripsi pekerjaan yang kalian lamar tersebut. Silakan kalian pelajari ya. Ini ada beberapa soal latihan. Viewers, that's all my explanation about application letter. Itu ya penjelasan sedikit tentang surat lamaran pekerjaan. Dan untuk sambungannya kalian you have to see the video about job interview. Kalian juga harus nonton tentang wawancara pekerjaan di video selanjutnya. Thank you, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.